Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki ke bab 3 dengan judul Melatih Diri Peduli Sosial. Nah, ini adalah bab 3 yang nantinya akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Dan sebelum kita memasuki ke pembahasannya, yaitu ada kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai pada pertemuan kali ini, ya khususnya di bab 3 ini. Yaitu yang pertama, menghayati keutamaan tolong-menolong dan menyantuni anak yatim. Kemudian yang kedua, yaitu memiliki sikap tolong-menolong dan mencintai anak yatim sebagaimana implementasi dari pemahaman tentang kandungan Quran Surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan hadis tentang perilaku tolong-menolong riwayat Bukhari dari Abdullah ibnu Umar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu memahami isi kandungan surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan hadis tentang perilaku tolong-menolong. Kemudian yang terakhir yaitu mensimulasikan sikap tolong-menolong dan peduli terhadap anak yatim sesuai dengan Quran Surat Al-Kautsar dan Al-Ma'un. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang nantinya akan kita capai di bab 3 ini. Nah, langsung saja memasuki ke pembahasan. Tetapi sebelum saya mulai pembahasannya, saya menghimbau kepada adik-adik supaya menyiapkan buku paket dan buku LKS-nya supaya dibuka dan disimak penjelasan dari saya. Jadi supaya nanti apa yang adik dengarkan, adik-adik bisa menyimaknya kembali di bukunya masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu ya. Selain itu, saya juga menghimbau kepada adik-adik supaya tidak men-skip videonya ya, supaya informasi yang saya sampaikan adik-adik bisa mengetahui keseluruhannya. Seperti itu. Jadi langsung memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai surat Al-Kautsar. Ya, jadi surat Al-Kautsar ini adalah surat yang berada pada urutan ke-108 dalam Al-Quran. Nah, surat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW masih bermukim di Makkah sebelum peristiwa hijrah ke Madinah, sehingga tergolong surat Makkiyah. Nah, ini adalah surat Al-Kautsar. Kemudian surat Al-Kautsar ini terdiri dari 3 surat. Maksud saya di sini 3 ayat saja, ya. Dan surat ini menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian arti surat Al-Kautsar ini sendiri adalah nikmat atau karunia yang sangat banyak. Itu adalah sekilas atau sedikit pengertian mengenai surat Al-Kautsar. Terus kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang bacaan surat Al-Kautsar. Mari kita simak bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu tadi adalah bunyi dari surat Al-Kautsar, yaitu hanya ada 3 saja ya. Di situ adik-adik nanti bisa praktekkan bacaannya di rumah seperti apa. Nah, itu sudah saya beri contohnya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yaitu pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya adalah asbabun nuzul surat Al-Kautsar. Nah, asbabun nuzul itu apa? Jadi asbabun nuzul ini merupakan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dan adapun sebab turunnya surat Al-Kautsar ini adalah sebagai penghibur bagi Rasulullah SAW yang ditinggal satu-satunya putra beliau yang bernama Ibrahim. Dan Ibrahim ini adalah putra Rasulullah SAW yang berasal dari istrinya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Nah, ini adalah istri yang tidak begitu diekspos ya di dalam cerita-cerita yang pernah kita dengarkan. Itu adalah ada istri Rasulullah yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Ya, seperti itu ya. Kemudian dengan wafatnya Ibrahim ini, anak Rasulullah SAW dari Maryah Al-Qibtiyah ini, Rasulullah tidak mempunyai keturunan laki-laki. Ini dengan demikian ini adalah sebagai dengan terjadinya peristiwa yang seperti itu ya, itu turunnya surat Al-Kautsar adalah sebagai penghibur
dari kejadian tersebut, karena itu adalah bentuk kesedihan ya bagi Rasulullah bahwasanya anak laki-lakinya itu meninggal. Nah, seperti itu. Itu adalah asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar atau sebab turunnya surat Al-Kautsar. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kandungan surat Al-Kautsar, yaitu surat Al-Kautsar yang pertama pada ayat yang pertama. Maksud saya di sini adalah kandungan surat Al-Kautsar yang keseluruhannya yaitu menjelaskan tentang nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan cara mensyukurinya. Kemudian ayat pertama pada surat Al-Kautsar ini menjelaskan tentang banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian namun lafadz Al-Kautsar ini memiliki banyak penafsiran makna. Nah, penafsiran makna ini nanti akan kita akan saya tampilkan slide-nya sebagai berikut. Nah, di sini beberapa ulama salaf ya ada memiliki penafsiran yang berbeda-beda terkait makna dari surat Al-Kautsar itu sendiri. Yaitu yang pertama ada Al-Hasan yang mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah Al-Quran. Kemudian Al-Mughirah mengatakan Al-Kautsar itu adalah Al-Islam ya. Kemudian ada Ikrimah yang mengatakan Al-Kautsar itu sebagai nubuah atau kenabian. Dengan yang selanjutnya yaitu Husin Al-Fadl mengatakan bahwasanya Al-Kautsar itu adalah kemudahan syariat. Kemudian selanjutnya ada Hilal bin Yasaf yang mengatakan bahwasanya Al-Kautsar itu adalah 2 kalimat syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ada Ibnu Qisar mengatakan sebagai kasih sayangmu kepada orang lain. Itu adalah kandungan surat Al-Kautsar atau tafsir ya. Tafsir tentang surat Al-Kautsar. Kemudian ada juga ini Abu Bakar bin Iyashi dan Yaman bin Roib mengatakan bahwasanya Al-Kautsar adalah banyak sahabat, banyak umat dan banyak pengikut. Kemudian selanjutnya ada As-Sa'labi yaitu mengatakan bahwasanya Al-Kautsar adalah suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir ada Al-Mawardi yang mengatakan sebagai cahaya yang bersinar dari dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah beberapa pendapat ulama ya terkait penafsiran surat atau kata Al-Kautsar itu sendiri. Itu adalah penjelasannya seperti itu. Dan kemudian kandungan surat Al-Kautsar pada ayat yang kedua yaitu berisi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian cara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmatnya yaitu dengan sholat dan berkurban. Itu adalah caranya ya. Ada 2, yaitu yang pertama bisa kita ingat-ingat kembali yaitu dengan sholat dan yang kedua yaitu dengan berkurban. Itu adalah kandungan ayat kedua dari surat Al-Kautsar. Kemudian kandungan yang selanjutnya yaitu terdapat pada ayat ketiga ya. Bahwasanya Allah menjelaskan bahwa orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalahnya adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kandungan dari ayat yang ketiga surat Al-Kautsar. Dan kemudian dalam lafaz tersebut terdapat pada lafaz Al-Abtar yang menurut kebiasaan orang Arab ya, di sini maksud saya di sini adalah Al-Abtar itu menurut kebiasaan orang Arab, kata tersebut digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki anak laki-laki. Nah, sampai Nabi Muhammad itu mendapat julukan Al-Abtar ya, karena di situ disebabkan meninggalnya putra Nabi Muhammad yaitu Ibrahim tadi. Akhirnya Nabi Muhammad tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini adalah satu-satunya anak Nabi Muhammad pada saat itu.
Ini adalah penjelasan terkait surat Al-Kautsar ya, yaitu ada 3 ayat ya yang bisa kalian ketahui semuanya, bisa dipelajari kembali, bisa di murojaah kembali, atau juga bisa diulang-ulang kembali dari apa yang sudah saya sampaikan. Nah, kesimpulannya pada hari ini kita sudah mengetahui atau sudah mempelajari tentang surat Al-Kautsar itu sendiri. Kemudian juga sudah mengetahui asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar. Dan yang terakhir kita juga sudah mengetahui tentang kandungan ayat per ayat dari surat Al-Kautsar itu sendiri ya. Kurang lebihnya pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di situ dulu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.